Tuhan dimanapun Anda berada. Puji Tuhan karena kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Dan anugerah yang terbesar adalah kuasa darahnya yang tercurah buat kita untuk menebus kita. Sehingga hari ini kita bisa ada untuk menyembah Dia, masuk dalam hadirat yang kudus. Sebelum kita lebih jauh menyembah Tuhan, mari teduhkan hati kita berdoa, minta tuntunan Tuhan dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk rahmat-Mu dan anugerah-Mu yang Kau curahkan kepada kami. Kami mengingat akan pengorbanan Yesus di kayu salib yang menebus kami dari dosa kami dan melayakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Kini saatnya kami hendak memuji-Mu Tuhan, biarlah lewat kekudusan yang Kau anugerahkan kepada kami, Engkau berkenan menerima pujian kami dan layak untuk meninggikan nama-Mu senantiasa. Terima kasih Bapa, kami akan naikkan pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu.
sepanjang masa. Kami sembah, kami muliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Segala hormat dan pujian kami berikan bagimu. Engkaulah kekuatan kami, perlindungan yang sungguh, Allah yang setia, Allah yang memberkati kami, yang tiada pernah membiarkan meninggalkan kami sedetik pun. Kami aman di dalam-Mu Tuhan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Yesus. Glory Hosana bagi nama-Mu, glory Hosana bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih buat segala perkenanan-Mu, buat segala anugerah-Mu. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Glory Hosana bagi nama-Mu Yesus. Tinggi nama-Mu dipuji kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tiada yang terindah selain Engkau Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang terindah Tuhan. Hanya Engkau yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima Engkau ku kasih. sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sebuah anugerah yang luar biasa kalau kita dipanggil untuk menjadi umat-Nya. Karena Alkitab berkata, bukan kita yang pilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Hari ini umat percaya, kalau Anda dan kami di sini adalah umat-umat yang dipilih, yang ditebus, yang dimerdekakan oleh Tuhan. Ini melebihi dari apapun yang pernah kita terima di dunia ini. Karena itu berarti kita spesial di mata Tuhan, kita berharga di pemandangannya.
Dan untuk itu seterusnya, kita akan menerima yang namanya panggilan sorgawi. Panggilan sorgawi. Panggilan sorgawi bukan semata-mata berkaitan dengan apa yang kita lakukan bagi Tuhan di bumi ini. Seringkali kalau ada orang yang tadinya memiliki profesi, katakanlah dia seorang dokter, dia seorang insinyur, dia seorang guru, lalu kemudian dia menjadi seorang rohaniawan, pendeta, gembala. Dia berkata bahwa aku mendapatkan panggilan. Ini adalah panggilanku. Umat percaya dimanapun Anda berada, menjadi seorang pendeta, menjadi seorang gembala, atau menjadi seorang majelis di gereja, pengerja di gereja, bukan semata-mata hanya di situ yang namanya panggilan sorgawi. Tetapi panggilan sorgawi memiliki nilai yang jauh lebih utama, jauh lebih penting dari semua yang tadi saya sampaikan. Ada orang lalu kemudian begitu seriusnya dengan pekerjaannya sebagai seorang gembala, sebagai seorang pendeta, sebagai seorang majelis. Karena kemudian dia berkata, karena ini panggilan. Tetapi kemudian sesungguhnya dia melupakan yang esensi dari panggilan sorgawi. Dia kemudian bergumul, tenggelam di dalam pekerjaan lepas pekerjaan, aktivitas lepas aktivitas sebagai orang-orang yang berprofesi tadi saya katakan. Sekali lagi umat percaya panggilan sorgawi bukan dibatasi oleh apa yang menjadi pekerjaan kita, jabatan kita, sekalipun itu ada di dalam atmosfer kerohanian. Apa itu panggilan sorgawi? Kita belajar dari Rasul Paulus yang berkata, yang mengajarkan kepada kita mengenai panggilan sorgawi. Kalau kita perhatikan dalam Filipi pasalnya yang ketiga, terlebih dahulu Filipi pasalnya yang ketiga ayat 13 sampai dengan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus ketika dia memutuskan untuk mengikuti Yesus di dalam dirinya, dia mendapatkan panggilan sorgawi. Sama dengan kita umat percaya, kita pun mendapatkan panggilan sorgawi. Tetapi sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, jangan dibatasi atau jangan dikonotasikan sebagai sebuah pekerjaan. Karena kalau bicara soal pekerjaan, Rasul Paulus itu kurang apa umat percaya? Dia seorang rohaniawan dari sebelumnya. Dia seorang Farisi, dia seorang bagaimana yang religius kepada Tuhan. Dia taat dengan agamanya, dia berpejabatan tinggi dalam aktivitas keagamaannya. Dia rohaniawan. Jadi bukan masalah itu bicara soal panggilan sorgawi. Nah, untuk itu apa itu panggilan sorgawi? Ketika kita terima Yesus, lalu kemudian kita mendapatkan panggilan sorgawi. Nah, apa panggilan sorgawi itu? Di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-10, Rasul Paulus berkata seperti ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Inilah panggilan surgawi bagi setiap kita umat percaya. Bagaimana Rasul Paulus menerangkan di ayatnya yang ke-10, ada 3 hal yang menjadi panggilan surgawi ketika kita memutuskan untuk berjalan bersama dengan Yesus. Yang pertama, Rasul Paulus mengajarkan yang ku kehendaki ialah
mengenal Dia. Panggilan sorgawi adalah panggilan untuk hidup mengenal Yesus secara pribadi. Bukan sekedar tahu, bukan sekedar mendengar, tapi mengenal pribadinya sungguh-sungguh di dalam kehidupan ini. Mengenal apa yang menjadi perintahnya, mengenal apa yang menjadi kesukaannya, mengenal apa yang diarahkannya kepada kita, dan menghidupinya. Mengenal, lekat, intim. Bukan hanya kita menyebut nama Yesus satu hari di dalam satu minggu kita ke gereja. Bukan hanya ketika pagi hari kita mengawali hari kita berdoa dan kemudian kita panggil nama Yesus. Dan kita rasa itu cukup dalam pengiringan kita dengan Tuhan. Keintiman, kelekatan, kasih. Bahkan kasih yang diajarkan Tuhan kepada kita bukan sekedar kasih filial, kasih persaudaraan, tetapi agape, kasih walaupun, sekalipun. Sekalipun hari ini sakit penyakitku belum disembuhkan. Sekalipun hari ini ekonomiku belum dipulihkan. Sekalipun hari ini keluargaku masih dalam keadaan belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi aku mau terus melekat dengan Tuhan. Aku terus mau menyembah Tuhan siang dan malam, berkomunikasi tiada henti kepada Tuhan, dan selalu ingat akan Dia dalam segala langkah-langkah yang ada. Mengenal Tuhan dalam keintiman. Dulu Rasul Paulus ketika dia masih seorang agamawi, dia hafal banyak isi Taurat. Dia hafal aturan-aturan keagamaan. Tapi dia gak dekat dengan siapa yang dia sembah. Dia dekat kepada aturannya. Dia dekat kepada tradisinya. Dia dekat dengan kesibukannya. Maka dari itu umat percaya, panggilan surgawi kita bukan semata-mata bicara, oh kalau aku pengerja gereja, bahwa itulah panggilan surgawi. Ada banyak orang yang melakukan aktivitas sebagai seorang pengerja gereja, pendeta, bahkan gembala, tapi hidupnya tidak terlalu intim dengan Tuhan. Karena hari-harinya, karena waktunya banyak dihabiskan untuk mengurusi pekerjaannya dibanding seperti Maria duduk diam dekat kaki Tuhan senantiasa dan mendengarkan suaranya. Tapi biarlah kita tidak demikian adanya umat percaya, apapun pekerjaan kita, profesi kita hari ini, kita adalah orang yang mau mengaminkan panggilan sorgawi untuk mengenal pribadi Tuhan senantiasa. Menjadi kesukaan kita untuk bisa bersama-sama dengan Dia dalam hadiratnya, dalam setiap langkah kita melibatkan segala sesuatu, kita peka, kita memperhatikan baik-baik apa yang Dia ajarkan kepada kita, apa yang sedang Dia proses kepada kita, untuk membuat kita semakin menggenggam tangannya erat-erat, mengenal Dia. Yang kedua, kata Rasul Paulus, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Hal yang hebat. Kalau mengingat Dia bangkit, umat percaya, artinya Dia bangkit dari kematian, maut Dia kalahkan. Bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, kita pun harus hidup dalam kuasa kebangkitannya. Mungkin hari ini kita bertanya, saya tidak mati seperti Yesus ditaruh di dalam kubur 3 hari. Lalu saya bangkit dari mana? Saya mati terhadap apa? Suatu hari kelak secara jasmani kita, secara fisik kita akan mati, umat percaya, kita akan selesai dari muka bumi ini. Tetapi selama kita hidup, Alkitab berkata panggilan surgawi kita adalah menghidupi kuasa kebangkitannya. Artinya mengalahkan maut,
Mengalahkan maut itu mengalahkan kematian. Mengalahkan kematian oleh karena apa? Oleh karena sengat dosa, oleh karena sengat kedagingan. Kedagingan memutuskan hubungan kita dengan Tuhan, membuat kita terpisah dari Tuhan. Dan itu yang harus kita matikan setiap hari dengan kuasa kebangkitannya. Kita punya kuasa yang luar biasa. Maut itu sudah segala-galanya dalam musuh kehidupan manusia dan Tuhan mengalahkannya. Artinya kalau sesuatu yang paling ultimate saja Tuhan sanggup kalahkan, apalagi hal-hal yang lainnya. Hari ini tidak ada dosa yang terlalu kecil, tidak ada dosa yang terlalu besar yang kita tidak bisa kalahkan di dalam Tuhan. Tidak ada kedagingan yang tidak bisa kita tinggalkan di dalam Tuhan untuk kita mengarahkan langkah hanya kepada Tuhan. Kalahkan kedaginganmu hari ini. Keinginan-keinginan yang hanya menyeret kita menjauh dari Tuhan. Keinginan-keinginan yang kemudian kalau kita aminkan hanya membatasi hubungan kita dengan Tuhan. Keinginan-keinginan yang membuat kita tidak mengalami Tuhan sepenuhnya. Karena kita lebih setuju dengan dunia, kenikmatan, keasikan, kebahagiaan dunia yang sesungguhnya membuat kita tidak dekat dengan Tuhan. Kuasa kebangkitannya membuat kita mampu mengalahkan kedagingan. Minta Roh Kudus bekerja dalam hidup kita umat percaya. Mungkin hari ini engkau berkata, saya terikat judi, saya terikat perjinahan, saya terikat dusta, saya terikat segala hal yang mengerikan di dunia. Dengan kuasa kebangkitan, dengan kuasa kematian, semuanya sanggup kita tanggalkan dan kita salibkan di dalam salib kehidupan kita oleh karena Yesus sudah mengalahkannya. Yang ketiga, panggilan surgawi yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita adalah persekutuan dalam penderitaannya. Penderitaan di sini bukan sekedar bicara penderitaan fisik, penderitaan jasmani, tetapi lebih kepada bagaimana kita berjalan dalam kesetiaan dan bertahan dalam kebenaran. Dunia di mana kita tinggal hari ini umat percaya semakin hari semakin gelap. Semakin hari semakin jahat. Mengerikan kalau kita renungkan dengan sangat. Dan karena dunia sudah semakin gelap, akan terus menyeret, mempengaruhi, menarik kita untuk melakukan hal-hal yang jahat kepada Tuhan. Nah, sebagai anak Tuhan yang punya Roh Kudus, yang punya roh kebenaran, maka yang harus kita lakukan adalah bertahan dalam kebenaran. Ketika dosa mempengaruhi kita, kita katakan tidak. Ketika kedagingan mengiming-iming kita, kita katakan tidak. Dan itu tidak mudah umat percaya, itu sakit. Kita bertahan dalam kebenaran, kita bisa dimusuhi orang-orang di sekitar kita. Kita bertahan dalam kebenaran, kita bisa kehilangan pekerjaan. Kita bertahan dalam kebenaran, kita bisa diusir dari keluarga kita. Tetapi karena kita tahu itu panggilan sorgawi kita, karena kita memutuskan untuk mengikuti Yesus, kita akan dimampukan. Kita akan dimampukan. Panggilan sorgawi kita adalah bersekutu dalam penderitaannya. Bertahan dan setia dalam kebenaran. Apapun harganya, apapun konsekuensinya. Lagi pula percayalah umat percaya, kalau kita mendahulukan Tuhan, Dialah pembela kita. Dialah yang akan berhadapan dengan musuh-musuh kita. Sementara kita menikmati kekekalan, ketenangan, dan kedamaian sampai selama-lamanya. Jadi hidupi panggilan sorgawimu hari ini. Jalankan dan rasakan segala yang baik yang akan Tuhan anugerahkan kepada kita. Jangan beralih, jangan berpaling, jangan terpengaruh kiri dan kanan. Tapi terus peluk panggilan sorgawi Tuhan. Yang tadi Rasul Paulus katakan, panggilan sorgawi adalah hidup untuk mengenal Dia. Panggilan sorgawi adalah hidup dalam kuasa kebangkitannya. Dan panggilan sorgawi adalah hidup bersekutu dalam penderitaannya.
Dan pada akhirnya mahkota kehidupan akan menjadi bagian dalam hidup kita. Kita berdoa. Hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa ada panggilan sorgawi yang harus kami hidupi di dalam pengiringan kepada Tuhan. Bapa di surga, mampukan kami untuk memeluk panggilan sorgawi itu, untuk kami jalankan dalam hari-hari kami. Hari ini kami diingatkan apa saja yang menjadi panggilan sorgawi. Bagaimana kami harus hidup mengenal Engkau, bagaimana kami harus hidup dalam kuasa kebangkitan, bagaimana kami harus bersekutu dalam penderitaan. Tapi kami bersyukur Tuhan, karena pasti Roh Kudus akan mampukan kami untuk melakukannya. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, sehingga bagi kami juga tidak ada yang mustahil. Bapa di surga, kami berdoa dari program Dwelling Place kepada seluruh umat percaya dimanapun mereka berada. Biarlah mereka paham, mereka mengerti akan panggilan sorgawi yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Bukan bicara soal aktivitas rohani, menjadi seseorang yang giat dalam pekerjaan-pekerjaan rohani. Tapi ini panggilan yang sungguh-sungguh berkaitan dengan kerohanian kami. Sehingga jangan sampai nanti pada akhirnya kami disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaan rohani, tetapi mengabaikan panggilan surgawi, sehingga kami tidak mengalami pertumbuhan rohani di dalam Engkau. Dikuatkan setiap umat percaya dimanapun mereka berada, biarlah Roh Kudus terus melengkapi, mengurapi dan menyertai mereka, sehingga mereka akan mengalami kemenangan lepas kemenangan senantiasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa untuk cinta kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk pengiringan-Mu yang tiada pernah berakhir dalam segala situasi. Biarlah kami mengasihi Engkau lebih lagi dan lebih lagi ya Bapa. Diberkatilah setiap rumah tangga umat percaya. Diberkatilah setiap pekerjaan usaha dagang mereka. Diberkatilah studi anak-anak mereka. Diberkatilah pelayanan mereka dimanapun mereka diutus Tuhan. Bahkan gereja-gereja Tuhan Kau berkati senantiasa untuk tetap melaksanakan panggilan sorgawi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan Kau jamah dengan bilur-bilur-Mu, sakit penyakit disembuhkan Tuhan. Kalau ada yang sedang dalam pergumulan, biarlah mereka terus memanggil dan mengandalkan Tuhan, sehingga mereka akan melihat bahwa Tuhan siapkan jalan keluar dalam hidup mereka. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Di tengah dunia yang gelap, kami tetap jadi terang dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan bangsa dan negara di dalam tangan Tuhan. Anugerah rahmat Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom umat percaya, kami berterima kasih karena Anda sudah bergabung dalam program acara kami, bahkan sudah setia mengikuti program acara ini. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, bahkan men-share program ini kepada pihak-pihak yang lainnya, di mana Anda juga bisa menjadi saluran berkat agar firman Tuhan yang disampaikan dalam program acara ini dapat diterima di banyak pribadi dan mereka diberkati, mereka dikuatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Anda ingin mengetahui rangkaian kegiatan kami Siloam Community, Anda bisa menghubungi nomor hotline yang tertera atau yang tertulis di deskripsi yang ada, dan kami rindu untuk kita bersama-sama bersekutu memuliakan Tuhan dan menikmati berkat-berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati.